biqalbi, yang menerima, yang bermanfaat nasihat adalah orang yang hatinya menerima atau menghadap kepada nasihat itu. Jadi bukan tidur, bukan kalah sangat dengan nafsu, bukan juga ghafil, tergoda oleh syaitan kuat, namun dia ada cahaya-cahaya hati yang bangun, yang hidup, yaitu cahaya iman. Dan al-ghafil yaitu cahaya makrifat. Orang jika makrifat maka tidak ghafil. Orang jika ada iman maka tidak tidur. Orang tidak tidur mungkin lalai. Orang beriman tidak makrifat. Maka orang yang tidur adalah orang yang cahaya imannya lemah. Cahaya imannya kurang kuat. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, seorang mesti menambah ilmu pengetahuan dan terus melakukan ibadah perintah dari Al-Quran dan hadis dari Allah dan Rasul agar cahaya imannya makin terang. Dan dengan cahaya imannya terus menerang, maka dia bangunlah, dia orang yang jaga, bukan orang yang tidur. Nah, cahaya iman ini dari mana dia peroleh? Melalui akal, dari ilmu. Nah, iman itu dapat dari ilmu. Kita mendapat penerangan tentang Allah, tentang Rasulullah, ya, rukun iman yang 6 itu, tentang malaikat yang menulis amal kita, malaikat yang menjaga kita, dan seterusnya. Tentang kitab Allah, Al-Quran dan hadis yang mengandung semua aturan Allah, dan tentang hari kiamat, balasan, hari balasan, hari surga, hari kebangkitan, dan seterusnya. Dan tentang takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak kita menerima penerangan informasi tentang keimanan itu, maka makin jaga. Maknanya orang yang tidur boleh dikejutkan, karena dia perlu cahaya iman. Iman itu masih akalnya, dan informasinya ya, untuk menerangi akal ini dari Al-Quran dan hadis. Adapun ghafil ini kena, ya, sebabnya godaan setan seperti tidur, dari sebabnya nafsu. Maka akal boleh mengimbangi nafsu jika akalnya penuh dengan ilmu pengetahuan. Namun masih boleh lalai, karena setan tidak pernah lalai menggoda. Dan disitulah perlu makrifat. Adapun ucapan lidah kita berzikir, mungkin juga masih lalai. Hati berzikir, lidah berzikir, mengucapkan lafal zikir, tapi masih hati, ya, masih bolak-balik. Tapi apabila punya cahaya ma'rifat, yaitu cahaya akhlak, ya, yang dimaksud cahaya ma'rifat, kalau kita nak tahu
nur yang Allah masukkan ke dalam hati, artinya dalam ruh, yaitu adalah cahaya akhlak. Tetapi orang sufi terkadang tidak menyebut terus dengan kalimat akhlak. Mereka lebih menyebut sifatun ulia, sifat yang mulia. Atau terkadang dia menyebut madad rohani, atau lagi menyebut makom rohani. Maka jika kita mendengar istilah makom rohani, madad rohani, itu adalah sifat-sifat mulia yang Allah berikan ke dalam hati ruh manusia. Bendanya nur, cahaya. Dan cahaya itu lahul kasyfu, punya ketersikapan. Ruangan ini kalau gelap, tak ada cahaya, maka tak nampak ada benda di sini. Tetapi bila ada cahaya, baru nampak. Namun ada satu lagi cahaya yang diperlukan. Kalau mata, cahaya dalam mata ini. Kalau cahaya dalam mata ini hilang, meskipun di luar terang benderang, maka mata tak dapat melihat. Nazirah, nazir, basir, tak dapat. Ya, tak dapat. Mata pun kena ada cahaya sebagai alat untuk idrok. Ya, idrok itu melihat, artinya mencapai benda. Itu. Tapi kalau sininya gelap, tak dapat. Perlu ada cahaya di sini. Maka dengan ada cahaya di sini, maka mata boleh idrok. Nah maka nur lahul kasyaf, nur yang Allah masukkan ke dalam hati. Tadi nur di sini adalah tadi sifat mulia tadi. Ini rohani tadi kan kita bicara isi ke mata, ya, ke mata kepala. Kita bicara mata hati. Dia pun perlu ada nur di dalam hati itu, seperti nur di dalam mata. Perlu nur di dalam hati. Nah, apabila ada nur di dalam hati, maka itu ada kasyaf. Ya. Nah, maka basirah. Ya. Hati itu punya basirah, punya nadhirah. Itu hidup. Nah, maka dia dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Contoh misalnya, kita tahu musibah itu dari Allah, tapi bukan pun musibah itu turun dari langit menimpa kepala kita, tetapi dengan sunnatullah, ya Allah datangkan dengan surahnya, dengan rupa cipta makhluk, ya, citranya katakan, yaitu makhluk yang mendatangkan musibah yang kita lihat oleh mata. Tetapi jika punya cahaya mata hati, maka dia boleh melihat, ya, hakikat di balik manusia yang berbuat jahat kepada kita, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menerangkan ini ulama mengumpamakannya malam itu, ya, gelap, zulumat, siang nur, terang, cahaya. Dunia zulumat, gelap, akhirat terang, cahaya. Tubuh zulumat, gelap,
ruh, nur, terang, cahaya. Makhluk, zulumat, gelap. Allah, nur, terang, cahaya. Itu simbol-simbolnya. Kalau kita nak manusia yang melakukannya, itu manusia diumpamakan seperti gelap. Kalau kita punya cahaya, maka gelap itu hilang. Yang kita lihat adalah Allah. Nah, maka cahaya yang dimaksud di situ adalah sifat-sifat mulia di dalam rohani itu. Ya. Apabila ada cahaya, maka basirohnya, matanya, mata hati dapat melihat. Maka yang dia lihat manusia ini adalah kegelapan, umpama kegelapan, maka hilang. Maka terus dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kurang, paling rendah itu perbuatan Allah. Nah, maka apabila demikian sudah tidak ghafil lagi, sudah tidak lalai lagi. Tidak ada yang melalaikan hati melainkan syaitan. Ya. Selain syaitan, dunia, kedudukan, misalnya. Ya. Syaitan ini minal jinnati wan nas, baik manusia dan jin. Ya, syaitan. Nah, maka perlu hati yang menghadap ya, kepada Allah. Baru nasihat itu dapat diterima. Seperti ayat ini, wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Tidaklah dapat mengambil peringatan kecuali orang yang yunib, bukan yatub. Ya. Memang artinya sama dalam bahasa. Ya, yunib maknanya kembali kepada Allah. Yatubu maknanya kembali. Rupanya di Al-Quran ada dua makna kembali. Ada at-taubatu, taubat. Ada al-inabatu, inabah, yunib, inabah. Seperti taubat, yatub. Bedanya ulama menerangkan kalau taubat itu dari maksiat kepada taat. Dari maksiat kepada taat, dari meninggalkan perintah kepada melaksanakan perintah, dari melaksanakan larangan kepada menjauhkan larangan, dari kafir misalnya masuk ke Islam. Lalu orang-orang yang melakukan ibadah, taat, perintah, menjauhi larangan, namun hatinya atau melakukannya belum karena Allah, maka itu belum kembali hatinya. Meskipun zahirnya sudah kembali kepada hukum Allah, kepada perintah Allah, tapi hatinya belum kembali. Maka inabah itu hatinya yang kembali kepada Allah. Ya, ketika dia melakukan taat, dia melakukannya ya, karena Allah yang memerintahkannya, dan dia melakukannya yang dia pandang adalah Allah saja. Ya, itu jika sudah boleh berbuat begitu, maka inabah. Jadi inabah itu timbul ketika taubatnya sudah nasuh. Ya, taubat yang sudah nasuh timbul inabah. Taubat yang sudah nasuh maka timbul inabah. Maka Allah berfirman, ittabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada. Jadi jalan menuju Allah ya, adalah jalan yang mana hati menghadap kepada Allah. Nah, orang-orang yang hatinya sudah menghadap kepada Allah itu inabah atau munib.
dalam ayat Al-Quran Allah menyebut bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang munib. Semua nabi lah ya. Di situ diceritakannya Nabi Ibrahim munib, orang yang kembali kepada Allah adalah hatinya. Kita tak dapat menerima keterangan tentang semua Allah, perbuatan Allah, tak dapat ya, kecuali orang yang punya makrifat. Akal terima, tapi yang giliran kita yang tertimpa tak mampu. Kan ada cerita Ustaz ya, di TikTok apa tuh, ada orang selfie dengan Ustaz, terus orang curi handphonenya. Ustaz lupa kalau itu handphonenya. Dia ingat handphone orang itu. Dia kata sudah sabar ya. Ini maknanya bukan rezeki ya. Kalau sabar insya Allah Allah ganti. Jadi orang itu oke lah kalau itu susah. Sekarang kita selfie dengan handphone inilah. Ustaz tanya tadi handphone siapa? Itu handphone Ustaz. Oh dia lari curi ya. Bukan tak tahu ya. Tapi ya kalau itu saya guna cerita itu saja. Artinya orang ternyata menyuruh orang sabar ketika musibah menimpa kita. Disitulah ada makrifat atau tidak. Kalau tadi cakap itu ilmu, itu iman. Tapi jika ada makrifat, maka ketika dia mengalami sendiri, maka dia betul-betul kembali ke Allah. Kalau tahu, kita semua tahu ya. Tapi jika tak ada pengetahuan, itu susah. Ya macam orang tidur tadi itu ya. Sama ada ustazah juga menasihati suami istrinya berbuat, terimalah kalau suami nak nikah lahir silahkan. Itu saya tengok di grup-grup YouTube lah, grup-grup WhatsApp lah. Lalu kata muridnya, oh sekarang saya lega ustazah. Kenapa lega? Saya istri kedua ustazah. Pengsan pula ustazah. Baru nasihati kata sabar, insya Allah balasannya surga perempuan. Itu dia mengaku saya istri kedua, suami ustazah pengsan pula. Maknanya tidak apa, seseorang jika inabah ya, maka sudah penuh cahaya di hati, maka betul-betul maka Allah menyuruhnya ittabi' sabila man anaba ilaihi. Ikuti orang yang sudah inabah kepadaku, yang hatinya sudah kembali kepada apa yang diucapkannya, itulah yang ada dalam hakikat jiwanya. Nah, kalau kita masih cakap saja kena dari pikiran ya. Ceramah boleh kita ya, sabar tuan-tuan, semua dari Allah. Bila menimpa dia musibah itu, sabarnya ada batasnya lah. Nah, maka jangan sampai tidur. Kita perlu nurul iman dengan menambah ilmu pengetahuan. Jangan sampai lalai. Kita perlu nurul ma'rifah, yaitu nurul akhlak ya. Maka dengan adanya akhlak yang sempurna, maka dia disebut oleh istilah orang sufi, kalau rohaninya penuh cahaya, maka dia dalam hadrah ilahiyah ya. Kenapa meskipun orang hafal Quran, hafal hadis, tapi Tuhan masih gaib. Gaib itu jauh. Memang ya, Allah itu gaib mutlak. Maknanya tak dapat dipandang, diidrak, dicapai, dilihat oleh mata, oleh akal, oleh khayal pun tak, ilusi pun tidak. Itu yang
kita idrak adalah nas, ya, artinya ayat. Itu yang diidrak oleh akal. Allah tunggal, Allah ya, yang menciptakan semuanya, Allah yang berkehendak semuanya. Tetapi tidak dapat disaksikan. Tapi kalau cahaya-cahaya sifat-sifat mulia tadi Allah anugerahkan ke dalam rohani, baru cahaya itulah ya, yang melihat Allah. Jika basirah mata hati, cahaya yang ada di dalam ruh yang melihat, maka makna melihat bukan seperti melihat mata kepada benda ya, seperti kita belajar kemudian paham, tak ada bendanya paham itu. Orang baca hadis matanya semua ya, sekian puluh orang matanya sama melihat ke hadis, tapi pahamnya itu berbeda. Makin bersih hatinya, makin dapat hati itu idrak, mencapai, menyaksikan, melihat makna yang dia dapat di hati ya, maka tidak sama dengan melihat dengan mata. Begitu juga menyaksikan Allah ya, itu hanya dengan basirah, dengan mata batin, dengan hati ya, di dalamnya penuh cahaya, yaitu akhlak. Kenapa orang sufi tidak menyebut akhlak? Karena akhlak itu adalah sifat mulia tadi sudah diungkapkan dalam bentuk perbuatan. Maka akhlak itu lebih kepada perbuatan yang bersumber dari sifat mulia. Nah, ketika orang sufi bicara belum perbuatan, tetapi bagaimana nak mencapai sifat mulia itu, maka mereka mengistilahkannya dengan madad atau tajalli atau limpahan faid misalnya, atau apalah. Dan kadang sifat mulia itu disebut maqam. Kenapa disebut maqam? Karena orang bertambah sifat mulia bertambah dekat, maka diumpamakan seperti maqam demi maqam demi maqam ini. Itu makin tambah akhlaknya, dia merasa kehadiran Allah makin besar, makin agung, makin agung, makin agung, makin agung. Jika kita kurang merasakan keagungan Allah dalam kehidupan sehari-hari, karena cahaya itu yang kurang, cahaya itu yang kurang, orang makin bertambah sifat mulia tadi. Apa yang dia rasa? Keagungan Allah. Apa yang dia rasa? Keindahan Nabi Muhammad SAW. Makin indah, makin indah, makin indah, makin indah, makin agung, makin agung, makin agung, makin agung. Maka kepada nama Muhammad SAW terpuji, dia sangat merasakan ya, sifat-sifat terpuji itu, sangat merasakan keindahan Nabi Muhammad SAW. Maka dia tidak lalai dan tidak tidur, hatinya selalu menghadap kepada kebaikan. Baik, kita sambung. Wa qala radhiyallahu anhu, kaifa yakunu minal mu'minina man yurdil makhluqina bi sakhati rabbil alamin. Bagaimana ia menjadi seorang mukmin? Ya, bagaimana menjadi seorang mukmin? Orang yang man yurdil makhluqi, orang yang yurdil makhluqi ini mencari ridho makhluk, katakan gitu. Yurdil, membuat makhluk ridho, artinya mencari ridho makhluk ya. Maksudnya sebenarnya yurdil makhlukin itu membuat orang ridho. Kita nak orang itu suka, senang, ridho kepada kita, meskipun bisa khati rabbil alamin,
dengan kemurkaan Allah, ya, Tuhan alam semesta. Tak kisah kita melanggar syariat Allah, melanggar adab kepada Allah, yang penting orang suka. Maka ini tidak dapat dikatakan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencari ridha Allah, meskipun makhluk orang marah kepadanya, tidak suka kepadanya. Ya, yang penting Allah ridho kepada dia. Allah ridho, ya, di tempat yang memang baik. Allah ridho di waktu yang memang baik. Allah ridho pada orang-orang baik. Dan Allah ridho melihat perbuatan-perbuatan baik. Jika kita berada di tempat-tempat, waktu-waktu, orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, ya, maka kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Dalam keadaan itu tak kisah ada orang yang, ya, tidak senang, tidak suka kepada kita. Kalau kita bicara tentang orang tidak senang, tidak suka kepada kita, itu sebetulnya problemnya, ya, tidak semua pada diri kita, tapi lebih banyak problemnya pada orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena sudah pun kita berbuat baik, orang menilai berdasarkan keadaan dirinya. Ya, meskipun kita sudah berbuat dengan sebaik-baiknya, tapi penilaian orang tidak keluar dari pengetahuannya, dari akhlaknya, dari kebersihan hatinya. Maka kalau kita ikut ridho orang, kita akan banyak melanggar keridhoan Allah. Artinya banyak melakukan sesuatu yang Allah murka. Ada perumpamaan begini. Saya mengutip itu dari perkataan seorang ulama. Kalau perbuatanku sudah sesuai dengan syariat, hatiku tentram dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka aku tidak peduli jika orang melihat bayanganku yang bengkok. Itu. Artinya bayangan itu orang memandang dari luar macam, ya, salah, tapi kita sudah memastikan perbuatan kita tak keluar syariat. Hati kita pun tentram bahwa kita melakukannya, ya, hati kita melihat Allah saja. Lalu ada orang di luar masih tak suka, ya, tak apa, maka kita tidak perlu peduli, ya, karena tadi kita berbuat baik sudah, ya, tetapi orang akan menilai kita sesuai dengan ilmu dia, sesuai dengan akhlak dia. Nah, setiap orang berbeda. Kalau kita nak semua ridho sama, ya, bahkan ulama tasawuf memandang engkau melakukan syirik. Ya, kenapa? Karena engkau melakukan kebaikan, nak orang melihat, suka, senang, ridho. Sudah itu pun dimurka Allah, lagi dia akan banyak melanggar hal-hal yang dimurka Allah. Itu sebab jika kita i'rad anil khalqi, bahasa dalam tasawufnya al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Maka ulama-ulama sufi dulu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia memberi syarat kepada murid yang akan, orang yang akan menjadi murid dia. Salah satu syaratnya adalah al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Ini bukan
dia melanggar tata sosial, sosial kehidupan, bukan. Maksudnya perjalanan menuju kepada Allah itu kan dengan rohani. Maka kita berbuat baik, hati kita bukan memandang orang, ya, ketepikan orang. Kita melakukan kebaikan itu kita pandang Allah. Yang paling dekat mungkin orang berbuat baik kepada suami istri. Jika dia memandang Allah, maka dia tidak akan berhenti melakukan kebaikan, ya, meskipun mungkin ada problem antara suami istri, karena dia melakukannya bukan untuk suami, bukan untuk istri, tetapi untuk Allah. Sama dengan orang begini, orang melakukan kebaikan untuk saudara terkadang berat. Makanya Allah berfirman, ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ittaqullaha alladzi bihi tasaalun. Kata Allah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena kalian saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling meminta, saling melakukan kebaikan dengan nama Allah. Orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat sesuatu, ya, subhanallah, masya Allah, ya, ketika menerima kebaikan, hadza min fadlillah. Kita mohon kepada orang karena Allahnya, ya, dan kita diwajibkan oleh Allah, ya, yang kaya menolong yang miskin membantu yang kaya, yang punya ilmu mengajar, dan itu kan semua dengan nama Allah lah. Kita baru boleh dikatakan hamba Allah, beribadah dan beramal. Maka takutlah kepada Allah. Dan yang kedua kata Allah, wattaqul arham. Takutlah kepada, ya, saudara rahim. Artinya rahim itu yang satu rahim. Lagi adik-beradik, sepupu dan satu atur, itu namanya rahim. Sehingga ada ilustrasi dalam hadis, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu, ya, dekat dengan Allah di arsh. Ya. Man qata'ani qata'ahu Allah, wa man wasilani wasilahullah. Yang memutus rahim, hubungan persaudaraan, Allah putus. Yang menyambung, Allah sambung. Rupanya ada ujian di situ, ya. Kenapa orang jika kepada saudara susah memberi, ya, karena tak dapat kebanggaan, ya, saudara kalau kita bagi, dia ada terima kasih, karena dia merasa, ya, itu saudara kamu, saudara saya, wajarlah memberi. Kita pun nafsu pun tak dapat, ya, bahkan kalau tak nafsu tak dapat, tak nak. Tapi kalau bagi kepada orang, terus solehah rasanya, padahal nafsu. Maka kata Nabi, ya, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang baik adalah orang yang baik kepada keluarganya, ya. Kalau orang berbaik kepada orang, kepada keluarganya tidak, itu bukan baik, itu maslahat. Tapi kalau dia, ya, memang baik kepada orang karena dia lulus, ya, menjadi orang baik, ujiannya di saudaranya, maka dia orang baik. Dan Nabi mengatakan, ana, ya, khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling baik karena saya paling baik dengan saudara saya. Seperti itu, ya. Kita sering mampu memberi karena ridha makhluk, ya, karena kalau memberi kepada orang, kita rasa soleha, rasa dipandang baik. Tapi kalau, ya, tak ada itu,
ridho makhluk itu, ya, maka tak dapat memberi. Ketika kita memberi kepada saudara, saudara cakap kalau sedikitnya, ya, padahal dia punya nasib banyak, ya, tapi dia bagi sedikit. Nah, kita tak dapat tuh, ya, kesenangan, ya, dari orang memandang kita baik. Itu juga termasuk ujian kita mencari ridho Allah, maksudnya, ya, mencari ridho Allah. Maka apabila kita melakukan kebaikan berdasarkan perintah Allah, tak pikir orang suka atau tak suka, kita pun bukan untuk mencari suka mereka, tapi suka Allah, ya, ridho Allah, maka baru kita masuk ke dalam kategori orang beriman. Ini sebetulnya ibadah awal, bukan ibadah akhir. Ya, awal dalam arti nak jadi orang yang dekat kepada Allah. Ya, seperti dalam hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari, kita disuruh beramal bukan karena amal, bukan karena makhluk, tetapi karena Allah. Itu permulaan seseorang yang akan mendapatkan sifat-sifat mulia. Nah, Allah ridho tadi kepada orang yang punya sifat-sifat mulia, itu baik, orang baik. Ya, maka kita seperti tawasul pun kepada sesuatu yang diridhoi Allah, amal soleh. Ya, kepada orang yang diridhoi Allah, orang soleh. Kepada tempat yang diridhoi Allah, adalah tempat-tempat di dalamnya disebut nama Allah, masjid, madrasah, tempat ngaji, itu boleh jadi kita tawasul. Ya Allah, demi tempat yang mulia ini, misalnya di Masjidil Haram, demi orang yang mulia itu, demi amal yang mulia itu adalah sesuatu yang diridhoi. Maka kita boleh jadikan tawasul. Nah, maka orang yang beriman adalah bagaimana mendapat ridho Allah, bukan murka. Ya, jangan ridho orang, ya, sementara Allah murka. Baik, kita teruskan. Wa qala radhiyallahu anhu, al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Adat jika sudah rasahat, rasahat itu sudah rusuh, ya, sudah kuat, nasahat pasti akan memusnahkan, memansuhkan, menghilangkan nasahat. Adat ini sesuatu yang dibiasakan, baik kebiasaan itu baik atau buruk, benar atau salah. Dan orang sering menyerah dengan adat. Nah, memang orang sudah macam itulah. Tidak, kalau itu adalah suatu kebiasaan, maka berarti sebelumnya karena kebiasaan, karena sering dilakukan, maka menjadi biasa. Akhirnya kita pula yang mengatakan tidak mampu merubah, padahal kita yang biasakan. Ya, kenapa kita tidak ubah kepada baik dan kita biasakan? Nah, karena kalau sudah jadi biasa, ya, kalau ini baik akan menghapus kebiasaan yang buruk. Sebaliknya, kebiasaan buruk, ya, kebiasaan baik, kemudian dia melakukan kebiasaan baru yang buruk, maka adat yang pertama yang baik akan terhapus. Adat mana yang kuat akan menghilangkan adat lain yang tidak kuat. Al-adat idza rasahat nasahat. Ya, maka barangkali ada ungkapan sebelum, kalau di Indonesia katanya,
biasa dulu baru bisa. Ya, biasakan dulu, jadikan adat dulu, nanti baru boleh. Tetapi orang sering menyerah. Ya, dulu mungkin ulama melihat ada adat yang tidak betul, lalu kemudian dibetulkan, maka jadi baik. Lama-lama kebaikan ini ya, betul-betul menjadi biasa, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan niat yang benar, menjadi biasa. Ya. Lalu ada orang yang memang berniat untuk mengganti, menghancurkan, merusak, macam penjajahan datang ke kita. Ya, dia berniat nak mengganti adat-adat Islam, tradisi Islam, lalu dibiasakan. Ya, karena ini kuat, nah maka ketika nasahat kuat, nasahat menyalin adat yang baik. Sebaliknya juga begitu. Adat baik boleh menyalin adat yang buruk. Ya. Saya cerita di Indonesia ada satu tradisi buruk. Itu di pengajian muslimat. Muslimat di Indonesia itu kalau ngaji ya, melanggar adab. Apa? Bisik. Tengah mengaji masih ada boleh cakap kepada kawan. Itu bukan satu orang, ya mungkin 4-5 orang. Jadi tengok, oh, kenapa dia boleh bincang dengan kawannya sebab di majelis ilmu ketika tengah sarah, tengah terangkan. Itu ada. Saya mula-mula balik dulu, saya marah. Tapi mungkin yang suka tengok pengajian saya muslimat di kalau ada dia itu memang hari setiap berapa menit saya marah. Ya. Sampai kata saya bukan tongkat nih, ya, yang bising saya pukul kepalanya. Sampai saya kata ini ada air panas nih, saya siram. Ya, padahal saja saya nak ubah adat tuh. Karena berarti ulama-ulama sebelumnya itu terlalu toleran mungkin, dibiarkan, lama-lama jadi adat. Saya cakap ini karena dibiarkan jadi nasahat. Takkan ulama dulu sebelumnya ya membiarkan, karena di mana-mana kita akan menerangkan adab taklim itu. Atau yang mengajar kan dulu ulama itu mengajarnya di pondok kitab. Nah begitu mengajar yang awam mungkin ya ulama wakilkan saja lah. Jadi kurang memegang adab gitu. Karena kebanyakan artinya ulama yang betul-betul ulama dia lebih suka mengajar generasi agar menjadi ulama begitu. Itu pun perlu waktu banyak untuk buat itu. Jadi tidak sempat mungkin pergi ke orang awam. Nah sehingga ketika bukan ulama yang betul-betul, maka dibiarkan. Ya. Sampai hari ini saya masih jika muslimah ada 2000 misalnya, memang 2000 ramai memang bising lah. Tapi yang kena diubah ada tuh. Sehingga saya kalau nak ceramah, awas yang cakap, kata saya mulutnya nanti luka-luka. Dan mereka tak merasa bersalah, tak merasa bersalah. Tapi paling kurang ketika itu majelis saya, kan boleh terima. Nah itu ada yang menasihati saya. Sudah ada sini, saya marah. Siapa yang membiasakan tuh? Ya, kenapa kita tak nak mengubah dengan kebiasaan baik? Ya. Sampai satu ketika ada saya dijemput dengan muslimat juga, jauh lah dari kampung saya tuh, jauh. Jadi ketika mulai bising, saya marah, bising, saya marah. Nah terus ada muslimat, itu tuan guru gila kan? Sampai begitu penilaian. Pemarah rumahnya tuan guru itu.
sehingga terlalu adat itu terlalu meluas. Ya saya tak dijemput lagi lah. Ya, ada dengan orang-orang yang memang tak ada tarbiyah di situ, memang mereka tak jemput lagi langsung. Itu memang ada. Sampai saya cerita, ini orang Indonesia ini kalah adab dengan orang Malaysia sekali. Mereka betul-betul guna adab di dalam majelis ini. Kalau nak bincang simpang tanya kawan nantilah. Bukan tadi sudah sebelum ngaji sudah duduk bersama. Kenapa tak bincang, tak simpang di situ? Nah itu adat. Ya. Saya berani melakukan itu karena adat itu nasihat. Berarti dulu ada yang membiasakan itu. Nah sekarang kita gantilah biasa itu, karena kurang baik. Ya. Saya pernah di Pahang tuh, ada ustadz di Pahang jemput saya maulid di kalau perkampungan dekat dalam kelapa sawit itu. Pelda. Itu muslimat rupanya. Jadi saya ceramah bising. Saya pening. Ini bertahun-tahun saya di Malaysia, baru ini jumpa muslimat mengaji bising. Jadi begitu keluar, Ustaz, tak ada pengajian di sini. Selalu ada situ. Tapi kenapa bising? Itu orang Indonesia. Alamak, patutlah. Saya artinya bagi tahu sejak awal kalau itu orang Indonesia, saya akan marah lagi. Kenapa tak begitu? Saya ingat di sini paham. Saya dari tadi itu sebab saya nak 1 jam hanya 20 menit saya mampu ceramah. Karena bising. Saya keluar ada juga rupanya di Malaysia. Jadi saya tanya lah Ustaz tuh, Ustaz kenapa tak ada pengajian? Selalu ada. Kenapa bising? Itu semua orang Indonesia itu sini. Pegawai di kenapa tak cakap? Kalau tahu saya akan turun, saya bawa tongkat. Nah itu ada kan, mereka dah sampai sini mungkin tak bercampur ya dengan ya. Jadi jangan takut untuk merubah ya, meskipun itu ada. Kalau itu buruk, berarti sebelumnya ada yang membiasakan sehingga rosakan. Maka kita perlu mengubah dengan kebiasaan baru yang baik sehingga rosakan akan menyalin mengganti adat yang baru. Ya, termasuk kita di rumah misalnya, sebelumnya kita tak tahu ilmu, ya, kita punya kebiasaan yang tak betul, tapi bila sudah tahu boleh kita ubah. Ya, karena itu ada. Adanya sesuatu yang diulang-ulang. Rupanya kita pula yang keberatan tak dapat merubah, padahal kita yang membiasakannya. Maka jika kita paham bahwa untuk mengganti adat kebiasaan itu dengan adat kebiasaan baru yang baik, mengganti kepada yang buruk. Kita teruskan. Wa qala radhiyallahu la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Ulfah ini kemesraan. Ulfah. Ya, alif itu biasanya digunakan untuk binatang harimau yang buas-buas, tak dapat dijinakkan. Alif itu jinak, mesra. Ya, ulfah. Karena kejinakan, kemesraan ini memberikan kenyamanan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, itu ulfah. Seorang mukmin adalah seorang yang mu'lif dan mu'laf, seorang yang mencintai dan dicintai. Itu tandanya orang mukmin. Kalau kepada orang dia mencintai, oleh orang dia dicintai, maka kedua-duanya mukmin. Itu kata ulfah. Lalu di sini ada hikmah
La tadumu ulfatun, asalnya begitu. Tidak kekal kemesraan ini ma'al kulfati jika disertai pembebanan. Ya. Kalau kita ingin kekal, ini makna pertama. Kalau kita nak kekal dengan orang sahabat, maka jangan kita bebani dia sesuatu yang dia tidak mampu. Ya. Kalau kita bebani sesuatu yang tidak mampu, ini tidak akan kekal. Itu. Maka Nabi Al-Quran pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan sesuatu melainkan dia mampu. Orang mampu itu kan orang tak punya maka tak dapat membeli sesuatu. Tapi kalau orang punya mampu beli. Ya. Orang tak tahu ilmunya tak dapat buat sesuatu. Bila tahu ilmunya maka dia mampu buat sesuatu. Orang ada imannya, ya dia mampu menerima ujian Allah. Tapi kalau tak ada maka dia tak mampu. Nah maka ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu ya, kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka berarti kita tidak punya sesuatu ya, yang kita boleh mampu, yang kita boleh mampu. Ibadah itu disebut takalifu syariah, beban agama. Itu beban kepada tubuh. Ya, beban kepada tubuh. Tapi kalau rohaninya kuat, ya, maka bukan beban. Ibadah itu kalau kita lakukan lalu berat, berarti itu hanya dipikul oleh tubuh kita. Karena ibadah itu sebetulnya yang melakukan adalah rohani kita. Maka jika rohani kita punya sifat-sifat mulia tadi, maka ringan melakukannya. Sama dengan begini, orang kalau tak cinta kepada seseorang lalu disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cinta berat, karena hanya dipikul oleh tubuhnya saja. Tetapi kalau dia lakukan dengan cinta, lebih dari itu dia ringan. Maka bagaimana agar tidak jadi beban? Ya. Ini apa makna kedua? Bagaimana kalau tidak jadi beban? Kalau tidak ada beban, maka berarti dia ada ulfah yang kepada Allah. Tapi kalau tidak ada ulfah, maka itu akan jadi beban. La tadu ulfatun ma'al kulfah. Ya. Ulfah di sini kemesraan cinta kepada Allah. Cinta ini tak ada, tak kekal. Kalau ada kulfah, ada taklif, ada beban, ya maka hilangkan beban ini. Ya. Kalau bebannya karena dia tak tahu, tambah pengetahuan, maka hilang beban itu. Tetapi ya, kalau masih ada beban, maka tak dapat bermesra kepada orang. Ketika orang tak ada beban, maka kekallah kemesraan dia, percintaan dia kepada Allah. Ya. Karena Allah tadi mengatakan Allah tidak tidak membebankan di luar kemampuan. Tidak sebetulnya. Ya. Apa yang Allah tetapkan manusia mampu. Hanya manusia tidak mencari kekuatan untuk mampu. Ilmu ke ya, ma'rifat ke gitu. Sehingga beban itu tak ada ya. Nabi melarang
kita punya tetamu, kita memaksa-maksakan diri sehingga berhutang-hutang untuk menyuguhkan tetamu. Takut itu jadi beban dan nanti tidak kekal. Tetapi jika seseorang memang punya akhlak mulia, itu bukan beban. Karena Nabi meminjam kepada orang untuk tetamu, tapi melarang kepada orang lain, takut itu beban. Nabi ada tetamu, rupanya tak ada apa-apa, maka Nabi keluar. Siapa ada yang punya lebih? Saya ada tetamu. Siapa yang punya lebih? Saya ada tetamu. Seperti Sayyidina Abu Bakar, kedatangan tetamu 2 orang. Sementara Sayyidina Abu Bakar ada makanan di rumahnya, untuk keluarganya pun tak cukup. Kalau ditambah 2 orang memang laku. Lalu ketika tetamu itu datang, Sayyidina Abu Bakar menyuruh anaknya, Ubaidillah, untuk menyuguhi tetamu, memberi makan tetamu. Dan nanti bagi tahu, aku dipanggil oleh Rasulullah, jadi tidak makan bersama dengan dia. Lalu kemudian pergilah Sayyidina Abu Bakar, maka ketika datang time makan, disuruhlah makan oleh anaknya. Tuan sila makan. Oke. Suruh lagi, tuan sila makan. Kemana ayahmu? Ayah tadi berpesan, dia nak ke rumah Rasulullah, jadi kamu disuruh makan saja dulu. Oh, tak boleh. Kami diajarkan oleh Rasulullah baru makan kalau ada tuan rumah yang suruh. Saya anaknya, tadi ayah saya cakap tak. Tunggulah ayahmu datang. Saya mohon, ayah saya nanti marah dengan saya. Tolong makan. Tak. Kami tak boleh melanggar adab. Jadi bila datang Sayyidina Abu Bakar, sudah makan. Dia tak mau makan. Kena nunggu engkau. Itu Sayyidina Abu Bakar marah. Sampai terkeluar ya khunsar. Khunsar itu bodoh lah. Lalu anaknya, dia sahabat Rasulullah, tak akan melanggar adab seperti yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk. Kenapa kau tak makan? Lah, saya menunggu engkau, katanya. Ini jom, dibuka makan tuh, makan. Artinya Sayyidina Abu Bakar itu marah. Aku bukan. Artinya bukan ada apa-apa, tapi makan ini tak cukup. Jom kita makan bersama. Rupanya ketika makan, makanan itu menjadi tumbuh kembali. Artinya makan tumbuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar teriak, syaitan, katanya. Dia lari bawa makanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tengok. Kenapa? Makanan tumbuh balik. Rasulullah tersenyum. Itu barokah dari keikhlasanmu, dari keinginanmu memuliakan orang lain. Tak merasa itu kalau itu karomah dia tuh. Orang seperti zaman sahabat, dia tetap beribadah itu bukan nak karomah, bukan nak. Jadi dia kata Rasulullah tersenyum. Itu pernah terjadi kepada Rasulullah juga kan? Yang perang itu tak cukup makanan, lalu suruh beratur 10 orang sehingga cukup ratus orang makan. Artinya tidak ada beban sama sekali Sayyidina Abu Bakar memberi itu, karena dia hilangkan beban itu. Tadi kalau bebannya karena tak tahu, tambah ilmu. Bebannya kalau memang tak ada rohaninya sehingga dia tak sabar, tak ridho, karena ada sifat sehingga ulfah itu kekal, cinta itu kepada Allah kekal. Maka macam mana nak hilangkan beban supaya tidak ada beban? Ini makna yang kedua. Kalau makna yang pertama tadi, jangan membebani orang yang kita punya
sifat kasih, karena nanti sifat kasih tak kekal, karena dia membebani sangat kepada orang. Itu makna pertama. Makna kedua yang dibalik, jika kau ingin kekal cinta itu, maka hilangkan rasa beban itu. Ya, karena ulbah la tadur ma'al kulbah. Ya, cinta tidak kekal kalau ada beban. Maknanya kalau bebannya hilang, cinta akan kekal. Ya. Karena Nabi bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya summal anbiya, kata Nabi. Manusia yang paling kuat, berat ujiannya para nabi. Kemudian orang yang serupa dengan dia, dengan Nabi. Ternyata orang ya, ujian, musibah, orang-orang soleh itu kalau dibagi kita tidak mampu. Ya. Jadi bukan ujiannya, bebannya yang dikurangkan, tetapi ya kemampuan pikiran, akal, hati yang kita tingkatkan agar tidak jadi beban. Agar tidak jadi beban. Yang terakhirnya, wa qala radhiyallahu anhu, man lam yadfa' anhul faqra qalilul mali lam yuhassal lahul ghina kathiruhu. Kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilmi fa huwa minal intifa'i bi katsirihi ab'adu. Orang yang tidak menolak darinya kefakiran oleh sedikitnya harta, maka tidak akan mendapatkan baginya kaya oleh banyaknya harta. Demikian orang yang tidak mendapat manfaat dari sedikit ilmu, maka mendapat manfaat dari banyaknya ilmu makin jauh. Fakir di sini rasa kurang. Ada orang bukan tak ada uang, tapi kurang itu penyakit. Ya, maka qanaah itu obatnya. Lagi-lagi akhlak. Jadi memang kita hidup ini perlu akhlak. Karena akhlak itu adalah inayah. Uluran tangan pertolongan Allah kepada kita itu akhlak. Jika Allah nak tolong kepada kita, Allah berikan akhlak. Ya. Nah, jika sifat fakir, sifat kurang itu tidak hilang ketika sedikit harta, maka jangan berkhayal ya sifat fakir itu akan hilang kalau harta banyak. Nah, ujiannya di sedikit harta, kita qanaah. Kalau sedikit harta dia qanaah, maka ketika banyak dia merasa cukup. Jika merasa cukup, maka dapat memberi. Ya, jika merasa cukup, maka harta tidak mengalahkan dia. Ya, karena dia merasa cukup. Perasaan cukup. Itu sebab ada hadis ya lain yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Sifat selalu fakir, sifat selalu kurang, hampir dia kufur. Kufur di sini tidak bersyukur. Ya, banyak yang dia punya, tapi kenapa dia tidak pandai bersyukur? Ya, karena selalu kurang. Atau sebaliknya, kenapa dia selalu kurang? Karena tidak pandai bersyukur. Rezeki ini yang Allah beri, ya. Yang Allah beri kepada kita ada keperluan, ada keinginan. Ya, berbeda apa yang kita perlukan dengan apa yang kita inginkan. Sebetulnya yang kita perlukan Allah beri. Ya, karena tak akan Allah misalnya bagi dia sesuatu beban, ya, tetapi Allah tak penuhi keperluannya. Ya, namun orang menderita karena nak ikuti
nafsu. Nah ini, ya, gaji kecil mestinya dia melakukan sesuai dengan gaji. Tapi nah ini keinginan namanya. Ya, keinginan ini berbeda dengan keperluan. Nah, jika orang pandai bersyukur kepada keperluan yang dipenuhi, ya, dia bersyukur kepada keperluan yang telah Allah penuhi. Nah, dia maka akan dihilangkan penyakit fakir. Ya, penyakit fakir ini adalah penyakit yang selalu kurang. Jadi kalau keinginan tidak terpenuhi, ya sudah, terima. Kenapa hati dia boleh menerima begitu? Karena dia pandai bersyukur kepada keperluan. Keperluan yang dipenuhi oleh Allah, dia bersyukur. Ya Allah, ya, keperluan itu orang punya suami, keperluan, anak, keperluan, rumah, keperluan, Allah. Ya, dan anggota tubuh yang sehat, makan sehari-hari masih ada, dia bersyukur sangat. Ketika timbul keinginan, ya, maka ya, dia boleh qanaah. Oh, saya ingin rumahnya tak dikabulkan. Tak apa, mungkin hari ini tidak, tapi nanti. Maka tidak pernah terserang penyakit fakir. Kurang. Padahal yang semua keperluannya terpenuhi, bahkan lebih. Bahkan keinginan pun ketika dipenuhi masih kurang. Nah lagi. Itu sebab kadal fakir. Nah, penyakit kurang ini ayyakuna kufra, ya, membawa orang ini tak dapat bersyukur. Meskipun keperluannya dipenuhi, meskipun kemauan keinginannya dipenuhi, tak dapat bersyukur. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, Allah akan rasakan bahwa apa yang kau punya lebih, sehingga boleh memberi, boleh berbagi. Wala in kafartum, jika kau tidak pandai bersyukur, inna azabi lasyadid, aku siksa kau dengan penyakit kurang, fakir. Ya, maka siksa kepada orang yang tidak bersyukur, siksa yang kata Allah inna azabi lasyadid, siksaku pedih. Untuk orang yang tidak bersyukur kepada keperluan, ya, utamanya, maka siksa yang Allah timpahkan kepadanya fakir, ya, kurang saja. Maka kita memerlukan hati yang mulia. Makanya Nabi pernah bersabda, afdhalus shadaqah, ya, mu'illun wa muqil. Sedekah yang paling afdal itu dikeluarkan oleh orang yang mu'il. Mu'il itu banyak iyalnya, banyak anaknya. Wa muqil, sedikit hartanya. Ya. Anaknya 15. Orang dulu kan anak 15. Saya anak ke-15. Ya, kemudian hartanya sedikit, masih boleh memberi. Ya tentunya pemberiannya sedikit kan, ya, tapi kualiti di sisi Allah itu terlalu besar dan itu afdal. Maka Sayyidina Abu Bakar dulu kan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berikan semua hartaku. Rasulullah tanya, apakah hal abqaita ahla wa aulada, sudah engkau bagikan untuk anak dan ya, istrimu? Nah, abqaitullah wa rasulah, aku sudah bagikan Allah dan Rasulnya. Diambillah, karena ya, tak berat bagi dia, sudah itu tak berat, diambillah Rasulullah. Kan ini hartamu semua dibagi, karena untuk Rasulullah perlukan jihadnya. Ya, terus anak istrimu sudah kau sisakan, sudah aku sisakan Allah dan Rasulnya.
diambil oleh Rasulullah karena dia mampu. Ya, tidak kulpah. Datang Sayyidina Umar, separuh hartaku ya Rasulullah. Nah, ya mungkin bilangannya Sayyidina Umar lebih besar, tapi Sayyidina Abu Bakar semua. Datang Sayyidina Utsman, aku menanggung istri-istri makan, istri-istri tentara yang ditinggalkan. Aku tanggung semua baju perang dia, senjata dia, ya, dan segala keperluan kendaraan perang aku yang tanggung semua. Ya, itu dia nyatakan semua ke separuh ke ya, masing-masing ya, kemampuannya, sehingga dia melakukannya bukan ada kulpah, bukan ada beban. Sayyidina Ali tak balik dari pagi hingga gelap, dapat 100 ringgit. Ya. Dibawa ke Rasulullah semuanya, dikasih. Istrinya nunggu, Sayyidatuna Fatimah, dia bekerja. Tak bawa apa? Tak, aku serahkan kepada Rasulullah karena aku juga nak. Ya. Ini yang afdal tadi ini. Ya, katanya sedikit. Gitu. Yang afdal. Jadi kita melihat itu ya, ibadah yang kita lakukan adalah sesuai dengan kekuatan rohani kita. Ya, sesuai dengan kekuatan rohani kita. Kalau kita ingin seperti mereka, maka kita kuatkan hati kita. Ya. Nah itu rasa fakir tak ada, karena keadaan apapun dia bersyukur. Ya. Sehingga ketika dia banyak, dia boleh berbagi. Karena ada ungkapan lain, seburuk-buruknya orang kaya, orang yang takut miskin, dan seburuk-buruknya orang miskin, orang yang tak kaya. Ya. Begitu juga tentang ilmu. Jika orang mendapat ilmu, ya, ketika masih sedikit, tidak dia manfaatkan, tidak dia amalkan, nanti ketika banyak makin jauh untuk boleh diamalkan. Ya, maka ketika sedikit amalkan, ketika sedikit amalkan. Nah, ketika banyak maka dia dapat mengamalkan. Ya. Orang-orang orientalis mengatakan amalnya nanti, sekarang adalah waktu mencari. Artinya amal nanti tak. Itu cara yang salah dari para sahabat kepada para ulama dulu. Ya, dia mengamalkan ilmu yang dia dapat sehingga akan bertambah. Karena ilmu itu begini, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Kalau mengetahui saja belum berdasarkan hakikatnya, belum sempurna ilmunya. Orang baru mengetahui hakikat sesuatu apabila ilmu itu diamalkan. Ya, apabila ilmu diamalkan, baru dia merasakan hakikat sesuatu yang dia ketahui. Jika sudah demikian, maka dia layak atau patut disebut orang yang alim dan berilmu. Kita sampai di sini karena hikmah yang selanjutnya sudah lain pembahasannya dari sebelumnya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ada waktu sedikit lagi, ada soalan? Boleh, silakan. Ya, boleh. Di manakah letaknya
Di mana kalau tanya iman? Iman ini adalah satu i'tiqadat. Ya, i'tiqadat itu adalah keyakinan. Ya. Maka iman sebetulnya tempatnya di hati. Ya, namun yang di hati ini sebetulnya hakikatul iman, nurul iman. Namun sebelum diterima oleh hati, dia akan disaring dulu. Dia artinya di depan dia ditangkap dulu oleh akal. Karena dikatakan la dina liman la aqalalah. Orang yang tak ada akalnya tak dapat beragama, tak dapat beriman. Maka iman itu timbulnya karena ada wahyu. Ada wahyu. Nah, kalau ada wahyu, maka ada nabi yang memberitakan wahyu itu. Baru timbul iman. Itu sebab di Al-Quran, ya, selama Allah belum mengutus, Allah tak akan menyiksa. Karena ketika diutus nabi, kalau dia tidak percaya, maka disiksa. Kalau dia percaya, tak disiksa. Jadi siksa itu ketika sudah ada wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi, dan Nabi sudah menyampaikan kepada kita. Ya, itu baru ada siksa karena dia orang tidak beriman dan beriman. Ketika masa fatrah, Nabi Isa sudah wafat, Nabi belum lahir, maka 500 tahun. Apakah ada orang mukmin? Tak ada. Karena tak ada berita wahyu ya. Jadi iman itu adalah setelah ada wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Jika percaya itu mukmin namanya. Berarti dengan akal. Nah, ketika tidak ada Nabi disebut fatrah. Itu tidak beriman. Yang ada adalah orang yang alim billah, yang tahu Allah. Siapa yang memberitahu Allah ke dalam hatinya, itu fitrah. Dan itu tidak disebut mukmin, karena mukmin kaitannya siksa nanti. Nah, orang fatrah tidak disiksa. Tapi ketika datang Nabi tidak percaya baru disiksa. Ya, jadi iman adalah setelah dia menerima wahyu. Asalnya seperti itu. Nah, kalau kita, ya akal kita menerima ilmu, ya, baru kita beriman. Nah, kemudian apabila akal kita menerima, ya, tentang rukun iman yang kena, maka orang Islam disuruh mempelajari fardu ain gitu kan ya. Rukun iman yang benar agar sah menjadi orang mukmin. Adapun kita lahir dari orang mukmin, itu hukumnya orang mukmin, hukumnya orang muslim. Itu hukumnya orang mukmin, hukumnya orang muslim. Tapi nanti disisanya berdasarkan ilmu yang dia dapat, kemudian diamalkan atau tidak diamalkan, baru bilang pahala dan siksanya. Ya, tambah saya timbulkan soalan lain lagi. Bagaimana kalau dia sudah lahir dari orang Islam, kemudian tak belajar, jadi bodoh lah? Ya, kan berarti dia tidak menerima informasi wahyu, ilmu. Itu berarti dia tidak disiksa? Tidak, karena dia diam dalam kebodohan, tidak boleh umat Islam itu pun. Ya, karena ada sesuatu yang tidak dimaafkan karena bodoh. Ya, dia lahir sebagai orang Islam tentang iman, ya, itu tidak dimaafkan kalau dia bodoh. Tentang fardu ain lah, ini tidak dimaafkan kalau dia bodoh. Itu, ya, berarti dia diam dalam kebodohan. Nanti di akhirat disiksa karena diam dalam kebodohan itu.
Tetapi kalau benda-benda lain yang furu'iyah banyak yang tak tahu, salah, ya, kemudian setelah tahu dia lakukan, maka ya, itu diampunkan oleh Allah. Tapi perkara-perkara yang fardu ain, sholat, puasa misalnya, terus rukun iman yang 6, itu tak dapat. Itu sebab ulama kita ya, sejak awal sudah fardu ain itu dia. Karena dia mesti iman, ya, mesti dapat informasi itu. Nah, adapun hakikatul iman, nurul iman, ya, itu di dalam hati. Ya, itu bukan i'tiqadat, bukan keyakinan yang dipikir oleh akal yang dijadikan asas berpikir. Ya, tetapi itu adalah nur, itu akhlak. Hakikat iman itu akhlak. Karena Nabi bersabda begini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kata Nabi, iman itu 73 cabang. Ya. Ya. Awaluha, kata Nabi, atau a'laha yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan yang segala yang mengganggu di jalan. Artinya kebersihan ya, di jalan-jalan itu juga termasuk iman. Artinya itu kan akhlak. Lalu Nabi, karena yang Nabi sebut adalah paling tinggi, yang kedua paling rendah, nah ini yang tengah-tengah tak Nabi sebut. Namun Nabi ambil sampelnya satu. Al-haya'u minal iman, malu daripada iman. Itu sampelnya, maknanya tengah-tengahnya itu ya banyaklah. Ulama ada sudah menulis sya'bul iman, itu dari hadis itu. Ya, dia mencoba untuk menerangkan kalau itu 73, baru 3 disebut awal, tinggi, rendah, terus salah satu sampelnya 70-nya diterangkan. Ya apa? Sabar, itu syukur, wara, zuhud, sidik, ikhlas, ya, dan muhasabah, yakin. Semua itu adalah hakikatul iman, nurul iman. Baru itu tempatnya di hati. Nah, yang tempatnya di akal, ini pintu masuknya adalah informasi. Nah, oleh karena itu tadi, seorang boleh mengatakan, marilah kita bersabar, karena dia beriman, itu dari Allah, kan? Nah, dia boleh nasihat orang, sabarlah, wah, itu semua hanya Allah yang melakukannya. Nah, bila menimpa dia perlu iman di hati itu. Ya, bukan begitu ditanya, itu tadi handphone siapa? Handphone Ustaz lah. Oh, dia mau. Ya, lari terus dia mau kejar. Nah, berarti iman dia masih di akal, belum punya hakikat imannya. Atau Nabi bersabda begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia sebagai orang mukmin. Maknanya orang yang berzina bukan orang mukmin. Iman mana tuh? Iman di sini. Kalau iman di sini kita sudah mukmin karena kita sudah dengar, kita sudah tahu, kita sudah belajar, dah. Dan itu ya, hukumnya iman. Zina ya, hilang, berarti tak punya iman di hati. Karena iman di hati ini yang merasa bahwa Allah melihat, Allah memandangnya, ya, Allah hampir dengan dia, sehingga ya, itulah yang membimbing dia untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau juga melakukan, dia segera bertobat. Ya, kalau juga melakukan dosa, dia segera bertobat. Yang maka kita perlukan adalah hakikatul iman atau iman syuhud kalau dalam istilah sudah di dalam tasawuf. Ya. Tetapi kalau iman i'tiqadat itu di dalam akal. Kita perlu banyak mendengar dalil-dalil, ayat-ayat, ya, nasihat-nasihat, ya, informasi-informasi tentang kebesaran Allah. Ya. Paling kurang wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsi wahdan yaqutra irada. Itu paling kurang segitu. Ya. Sehingga dia tahu Allah wujud, dia tidak wujud. Ya. Allah
qadim dia hadis, Allah baqa dia fana, Allah tunggal kita ramai, Allah berdiri sendiri kita berdiri dengan Allah, Allah hidup, oh patutlah kita hidup, Allah berilmu, ya kitalah isi pengetahuannya, maka Allah akan tahu kita semua. Allah berkehendak, oh apa yang ada di dunia ini kehendaknya, termasuk kita adalah kehendaknya. Paling kurang hafal dulu dalil-dalilnya, baik nakli atau akli, kemudian pensalahannya, ya, agar iman itu masuk ke dalam hati. Tetapi iman yang di dalam hati ini, ya, apabila kita sudah mengamalkan apa yang kita terima oleh akal kita, Allah merintahkan ibadah, terima. Maka mula-mula kita melakukan amal itu karena perintah. Iman di akal ini, i'tiqadat ini. Makanya amal kan berdasarkan akidah. Amalnya makin bagus karena akidahnya makin bagus. Nah, tasawuf ini adalah mendalamkan akidah, karena tasawuf ini yang mengajarkan akhlak, dan akhlak tadi itu nur, itulah hakikat iman. Jika iman didalamkan oleh tasawuf ke dalam hati, maka amal itu keluar dari hati, bukan dari akal, ya. Maka amalnya tinggi. Misalnya kita sholat di sisi kita, sholat di sebelah kita, ya, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Bahauddin Naqsabandi, lagi kepada sahabat, ya. Meskipun rukuknya sama atau lagi sunnah kita, karena mungkin dia orang tua tak sunnah sangat pun sudah, kita lagi sunnah rukuknya, tapi ya, yang amalnya begitu besar adalah ini, karena dia berbuat dari hati. Yang tadi yang dari hati tidak ada kulpah, yang dari hati tidak akan ridho kepada orang, dia hanya ridho kepada Allah, dia mencari ridho dari Allah dan seterusnya. Nah, hikmah ini dari awal sampai akhir, ya, berbicara tentang amal rohani, kekuatan rohani, hakikat. Itulah hikmah. Karena ini adalah buku hikmah tasawuf, ya, orang-orang sufi. Jadi iman dari akal, maka keluar amal. Nah, jika amal karena Allah, maka iman itu akan dibuat dalam ke dalam hati. Sekali lagi dia beramal berbeda dengan amal yang sebelumnya, ya. Nah, dia makin tambah akhlak, ya, makin tambah akhlak, maka makin semua perbuatan keluar daripada sifat rohani. Ya, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Maknanya sudah terjawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna